Bagi kamu yang menyukai segala hal yang berhubungan dengan Jepang, terutama anime, pasti sudah tidak asing lagi dengan bunga berwarna merah mencolok ini. Dikenal dengan nama Higanbana atau Spider Lily di Jepang. Kenapa bunga ini begitu ikonik dan begitu sering muncul di anime Jepang? Dan apa sih makna bunga ini di masyarakat? Yuk, simak sampai akhir. Bunga ini seringkali muncul dalam berbagai anime populer sebagai simbol yang cenderung gelap. Dalam bahasa Jepang, bunga spider lily dikenal dengan nama Higanbana. Bunga ini merupakan salah satu jenis bunga khas Jepang yang mekar di musim gugur, khususnya saat periode equinox dengan tradisi dan budaya Jepang. Bunga ini dikenal dengan kelopak panjang dan ramping yang menyerupai kaki laba-laba. Meskipun seringkali identik dengan warna merah yang cerah yang mencolok, spider lily sebenarnya memiliki berbagai varietas dengan warna lain seperti putih, kuning, oranye, hingga pink. Bentuk bunga Higanbana tidak teratur, dengan satu bagian sempit melengkung ke belakang dan benang sari yang panjang. Setiap batangnya terdiri kelopak bunga utuh yang tumbuh secara terpisah atau sendiri-sendiri. Meskipun bentuknya cantik, bunga ini mengandung racun yang mematikan, terutama pada bagian umbinya. Daun dan bunga Higanbana tidak pernah tumbuh secara bersamaan. Jika bunganya mekar, daunnya akan gugur. Ketika daunnya tumbuh, bunganya akan layu. Makna dan simbolisme bunga spider lily di Jepang. Dalam budaya Jepang, spider lily sangat erat kaitannya dengan tema kematian, perpisahan, dan kehidupan setelah mati. Higanbana sendiri diterjemahkan sebagai bunga kehidupan setelah mati atau bunga equinox, yang mencerminkan hubungannya dengan equinox, musim gugur, dan perayaan Higan dalam ajaran Buddha. Periode Higan tersebut adalah waktu yang tepat bagi orang Jepang untuk menghormati leluhur mereka. Spider lily juga berkaitan dengan konsep ketidakkekalan yang merupakan ajaran utama dalam agama Buddha. Bunga ini mekar secara tiba-tiba dan layu dengan cepat, melambangkan hidup di dunia yang bersifat sementara. Warna merah yang cerahnya juga sering dikaitkan dengan darah yang semakin memperkuat hubungannya dengan kematian dan kehidupan setelah mati. Higanbana, bunga yang mekar di persimpangan musim gugur, memendam kisah yang tak terucap dalam balutan merah menyala. Seperti api yang membara di tengah gemuruh senyap, ia melambangkan perpisahan yang abadi, jembatan yang menghubungkan dunia fana dengan keabadian. Dalam mitologi Jepang, ia disebut sebagai bunga neraka, saksi bisu perjalanan jiwa-jiwa yang menuju akhirat. Namun, di balik simbol perpisahan itu, terselip pesan tentang keindahan yang lahir dari kepasrahan, sebuah pengingat bahwa kepergian bukanlah akhir, melainkan gerbang menuju kedamaian yang lebih besar. Filosofi Higanbana mengajarkan bahwa setiap pertemuan, seindah apapun itu, selalu mengandung janji perpisahan. Daunnya yang tak pernah bertemu dengan bunga adalah analogi yang sangat sempurna. Daunnya yang tak pernah bertemu dengan bunga adalah analogi sempurna tentang cinta yang tak pernah bersatu, seperti dua hati yang merindukan satu sama lain, namun terhalang oleh takdir. Tetapi justru dalam keterpisahan itu, keduanya tetap saling melengkapi seperti siang dan malam yang tak pernah bersatu namun selalu hadir bersama. Higanbana mengingatkan kita untuk menerima luka sebagai bagian dari perjalanan, seperti langit yang memeluk hujan demi menciptakan pelangi. Dalam keheningan sebuah ladang yang penuh dengan Higanbana, waktu seolah berhenti. Bunga-bunga itu berbicara tanpa suara, menyampaikan pesan-pesan tentang kefanaan dan keabadian. Munculnya bunga spider lily di anime populer sesuai dengan makna sebenarnya yang berkaitan dengan kematian, perpisahan, dan kehidupan setelah mati. Kemunculan bunga spider lily di berbagai anime populer juga sering kali identik dengan adegan-adegan yang memiliki nuansa gelap seperti kematian. Salah satu anime populer yang menampilkan spider lily adalah Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer. Dalam anime ini yang ditampilkan bukanlah spider lily merah, melainkan spider lily berwarna biru. Bunga ini menjadi bahan penting dalam ramuan untuk pengobatan Muzan Kibut Suci dan juga merupakan penyebab perubahan dirinya menjadi iblis. Selain itu, spider lily juga muncul dalam anime Tokyo Ghoul. Dalam anime tersebut, spider lily muncul saat Ken Kaneki dianiaya secara brutal oleh Yamori. Selanjutnya yaitu spot terbaik melihat bunga spider lily di Jepang. Meskipun memiliki makna yang
gelap, pemandangan hamparan bunga spider lily yang sedang mekar telah memanjakan mata. Di Jepang, ada beberapa tempat yang direkomendasikan jika kamu ingin menikmati keindahan bunga spider lily saat mekar, yaitu yang pertama Kinchakuda Manjusaki Park di Prefektur Saitama adalah tempat paling populer untuk menikmati keindahan mekarnya bunga spider lily. Taman ini bahkan diakui sebagai salah satu hamparan spider lily merah terbesar di Jepang. Selain Kinchakuda Manjusaki Park, Prefektur Saitama juga memiliki Gongendo Park sebagai tempat kedua yang populer untuk menikmati keindahan bunga spider lily yang sedang mekar. Di sini terdapat lebih dari 3 juta bunga yang mekar pada musim puncaknya, yang biasanya berlangsung pada bulan September. Selanjutnya yaitu Furukawa Haguroyama Park di Prefektur Miyagi akan dipenuhi dengan hamparan bunga spider lily yang merah dari pertengahan hingga akhir September. Di ujung setiap perpisahan, Higanbana berbisik bahwa hidup adalah perjalanan yang penuh kehilangan, namun juga penemuan. Ia mengajarkan kita untuk tidak takut melangkah, meskipun jalan yang ditempuh dipenuhi oleh duri, sebab bunga yang hanya mekar saat musim gugur tiba. Setiap perpisahan adalah awal dari babak baru yang indah. Itu dia fakta unik tentang Higanbana, semoga membantu. Bye.